Ia melihat lukisan itu tangannya bergerak sendiri dan gerakan dari lukisan itu menirukan gerakan tangan Priscilla. Ia mendapati ruang tamunya atau kamarnya sudah berantakan. Ini adalah pengalaman yang paling seram. Hai Popin Lovers, kembali lagi dengan aku Sela Popins di cerita Momo. So guys, di video kali ini aku akan membahas mengenai fenomena spirit doll yang beberapa waktu lalu sempat viral. Kalian pasti juga sudah tahu kan, ada beberapa artis Indonesia dan juga bahkan tiktokers yang punya boneka ini guys. Yang menariknya, boneka ini diperlakukan layaknya manusia guys, seperti anak sendiri. Dimandiin, dikasih makan, diajak jalan-jalan, pokoknya gimana biasanya kita yang punya anak, rawat anak kita ya. Seperti itulah guys. Jadi apa sih yang sebenarnya terjadi di balik fenomena spirit doll ini? Kenapa boneka ini diperlakukan seperti manusia dan bagaimana sejarahnya? Kalian penasaran? Tetapi sebelum kita kupas tuntas fenomena ini, seperti biasa please bagi-bagi jempolnya dulu guys, karena like, share, komen, dan subscribe itu gratis. And now let's go into this trip. Spirit doll adalah boneka yang digunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan spiritual ataupun ritual keagamaan, mulai dari meditasi dan juga doa. Biasanya boneka arwah ini sering diletakkan di altar dan diberi makan. Pada dahulu kala, boneka roh yang diletakkan di altar berbentuk seperti patung atau ada juga dalam bentuk amulet atau leontin kalung. Namun hari-hari ini boneka roh dikemas dalam bentuk yang lebih baik lagi, yaitu berbentuk boneka yang menyerupai bayi atau anak-anak. Bahkan di hari-hari ini, boneka roh tidak diletakkan di altar saja, tetapi dapat dibawa kemanapun si pengadopsi pergi. Dirawat seperti bayi asli, diberi makan, dan digantikan pakaiannya. Bukan hanya itu saja guys, bahkan si pengadopsi juga melengkapi kebutuhan boneka roh mulai dari box bayi, mainan bayi, aksesoris berupa kalung emas, dan segala kebutuhan lainnya. Awalnya boneka roh ini berkembang dari negeri gajah perang ya guys, atau Thailand. Di Thailand, boneka roh ini disebut sebagai Luktep alias malaikat anak. Mereka meyakini boneka yang terbuat dari plastik itu menjadi tempat bersemayam roh anak-anak yang diaborsi atau roh anak kecil yang sudah meninggal. Banyak orang mempercayai bahwa boneka tersebut dapat membawa keberuntungan dalam segala hal dan kemakmuran di masa depan. Dahulu sebelum ada Luktep, Thailand memiliki sebuah patung yang disebut Kumantong, di mana mereka percaya Kumantong ini merupakan roh dari anak-anak yang sudah meninggal, dan Luktep ini merupakan versi terbaru dari Kumantong di saat ini. Kumantong adalah janin yang telah meninggal sebelum dilahirkan, dan diyakini arwah anak yang sudah meninggal itu disimpan ke dalam patung Kumantong. Semakin berkembangnya waktu, di hari-hari ini versi terbaru Kumantong yang disebut Luktep ini pun tampak selalu dibawa-bawa oleh wanita Thailand parubaya, yang mana menjadi pegangan mereka dikarenakan sulitnya ekonomi pada tahun 2016. Kemunculan Luktep berawal dari Mining. Mining ini adalah seorang penjual boneka ya guys. Ia juga seorang ahli ritual serta merupakan DJ di sebuah radio lokal. Ia telah merubah citra sederhana dari boneka plastik itu menjadi boneka pembawa keberuntungan. Di dalam saluran radionya, ia mengklaim bahwa boneka memiliki kekuatan super, sehingga sejak saat itu para biksu Buddha dan peramal pun mulai mengadakan ritual untuk menempatkan roh keberuntungan ke dalam boneka plastik. Hal ini menjadikan Luktep layaknya manusia sungguhan. Contohnya seperti seorang artis Thailand yang selalu membawa Luktepnya kemanapun ia pergi, bahkan sampai ke restoran mewah pun. Hingga saat melakukan penerbangan atau perjalanan dengan pesawat, ia selalu meminta satu kursi pesawat terpisah untuk tempat duduk Luktepnya. Salah satu maskapai penerbangan yang menyediakan fasilitas itu adalah Thai Smile, yang merupakan anak perusahaan
Thai Airways. Mereka menyediakan dan mengizinkan orang tua atau wali dari Luktep membeli kursi untuk malaikat anak mereka, dan pada saat penerbangan juga Luktep itu diperlakukan seperti penumpang anak lainnya, di mana para pramugari itu sudah diarahkan atau dilatih untuk memberikan dan menawarkan makanan yang disukai oleh Luktep, yakni susu, minuman manis seperti Fanta, Coca-Cola ya yang manis-manis, dan makanan manis lainnya seperti permen gitu ya guys, coklat, sama halnya dengan makanan yang disukai sama anak-anak lah. Pada Luktep kita dapat menemukan tulisan suci yang digambar oleh biarawan di bagian lengan, badan, punggung, atau bahkan seluruh badan boneka. Maksud dari tulisan suci itu menandakan bahwa boneka itu telah diberkati dan telah diisi oleh malaikat anak. Kemudian boneka yang sudah diberkati ini mampu dijual dengan harga yang relatif tinggi ya guys, sekitar ratusan atau jutaan rupiah tergantung dari jenis dan ukuran spirit doll tersebut. Dalam sebuah kelas yang berjudul Medicine Dolls, How to Make Healing Dolls for Yourself, di sana Bab Kobe meyakini bahwa boneka dapat membantu seseorang dalam proses penyembuhan fisik, mental, dan emosional. Tapi bagaimana menurut kalian guys? Apakah spirit doll dapat membantu seperti yang dikatakan Bab Kobe? Komen di bawah ya guys. Jadi guys, aku pernah dengar cerita dari teman aku yang memiliki boneka roh. Sebenarnya tujuan mereka mengadopsi boneka ini dikarenakan untuk menjaga, membimbing, dan membantu mendoakan supaya arwah anak-anak yang tidak tenang itu bisa kembali ke rumah Tuhan. Pada dasarnya spirit doll sama seperti manusia ya guys. Setiap anak itu memiliki karakter dan sifat yang berbeda-beda. Bahkan latar belakang mereka juga berbeda-beda guys. Karena ada anak itu yang meninggalnya karena mengalami trauma akan masa lalu mereka, seperti kejadian aborsi ataupun bunuh diri, meninggal karena kecelakaan, atau mendapatkan kekerasan dari orang tua mereka, dan lain sebagainya. Namun tidak selamanya malaikat anak itu akan berada dalam boneka yang kita adopsi ya guys, dikarenakan katanya apabila sudah waktunya anak-anak ini bereinkarnasi, maka mereka akan meninggalkan boneka itu, dan boneka itu akan menjadi boneka kosong yang sudah tidak berpenghuni lagi. Jadi di balik lucuan dan kecantikan boneka roh, ternyata ada beberapa orang yang memiliki pengalaman mistis setelah mengadopsi boneka roh. Yang pertama datang dari pengalaman Rizky Nasution yang menekuni bidang merawat spirit doll. Ia berbagi pengalamannya di podcast Om Deddy Kobujer, di mana ia mengatakan bahwasanya ia memiliki 25 boneka arwah dan salah satu boneka kesayangannya bernama Alejandro. Saat pertama kali mengadopsi Alejandro, ia mengaku ia mendapatkan hal yang aneh. Ceritanya saat itu kejadiannya di Bali ya guys, di suatu momen di mana Rizky itu mengaku meninggalkan boneka arwahnya sendirian di kamar hotelnya. Saat dia kembali ke hotel, tiba-tiba pintu kamar hotelnya itu tidak bisa dibuka. Padahal kartunya itu sudah di-tap berulang-ulang, tapi tetap saja tidak bisa dibuka guys. Awalnya Rizky berpikir mungkin ada yang salah dengan kartunya, atau bisa jadi kartunya rusak kan guys, kan kayak gitu. Maka dia menghubungi petugas hotel. Namun saat petugas hotel datang, sama saja petugas hotel juga tidak dapat membuka pintu itu guys. Jadi seketika Rizky itu sadar, oh kemungkinan ini dikarenakan ulah Alejandro, boneka yang dia tinggal di dalam kamarnya itu. Maka ia pun mengetuk-ngetuk pintu dan mulai berkata seperti ini. Alejandro, aku minta maaf ya karena aku telah meninggalkan kamu sendirian di dalam kamar. Dan setelah Rizky Nasution berkata seperti itu, seketika pintu hotel itu pun bisa terbuka guys. Dan menariknya lagi, Rizky juga menawarkan bagi yang mau menjadi babysitter boneka arwahnya, ia menawarkan gaji 10 juta rupiah. Kali aja ada yang mau guys. Kabarnya ia sedang mencari 4 babysitter untuk menjaga boneka rohnya. Cerita yang kedua datang dari salah seorang selebgram yang bernama Priscilia Wibowo yang mengatakan bahwa ia sudah mengoleksi 150 boneka arwah, lebih banyak daripada Rizky Nasution ya guys. Walaupun ia mengoleksi ratusan boneka yang berisi roh dan kerap mendapatkan gangguan makhluk halus, tetapi Priscilia tidak pernah takut dengan pengalaman horor yang pernah dialaminya. Jadi ada salah satu pengalaman yang paling ia ingat, dan ia bilang ini adalah pengalaman yang paling seram. Pada suatu malam saat ia mau ganti baju guys, jadi di rumahnya itu ada sebuah lukisan kuno, dan pada saat ia ganti baju, ia melihat lukisan itu tangannya bergerak sendiri, dan gerakan dari lukisan itu menirukan gerakan tangan Priscilia.
Jadi pernah suatu kali, ini ada pengalaman dari teman aku sendiri ya guys. Teman aku terbangun di tengah malam dan menemukan sesosok anak-anak yang sedang duduk di sofa ruang tamu. Dia yakin itu ada roh dari salah satu boneka rohnya. Ia pun tidak terlalu memikirkannya. Bahkan pernah juga di suatu kali saat dia bangun pagi, ia mendapati ruang tamunya atau kamarnya sudah berantakan. Dan dia mengatakan itu adalah ulah boneka roh barunya. Hal itu diyakininya karena pada saat itu dia baru mengadopsi boneka baru guys. Tetapi boneka barunya ini cemburu dengan boneka lamanya. Jadi ibaratnya kayak mau hanya ada dia satu-satunya saja lah. Aku juga mau berbagi pengalaman aku untuk kalian, dimana aku pernah melihat temen aku saat memberikan makan kepada boneka rohnya. Dimana boneka roh itu seperti yang aku bilang tadi kan menyukai makanan yang manis, minuman yang manis, permen dan segalanya yang manis-manis. Dan pada saat itu temen aku memberikan susu, ada Fanta juga ya guys ya. Jadi di dalam minuman itu diletakkan sedotan. Di saat boneka roh itu minum, air akan terlihat menetes seperti disedot dari sedotan itu sedikit demi sedikit. Jadi memang terlihat dari sedotannya itu ada tarikan naik pelan gitu ya guys. Jadi memang ini semua tergantung kepercayaan kita masing-masing ya guys. Ada sebagian yang percaya dan ada sebagian yang tidak percaya. Hanya saja kalau menurut aku guys, kita kan sudah memutuskan untuk hidup dengan arwah-arwah yang ada di dalam boneka. Jadi wajar saja apabila ada beberapa kejadian mistis di saat setelah kita mengadopsi malaikat anak itu. Ada juga beberapa pengakuan dari teman-teman aku guys yang mengatakan sebenarnya mereka ini tidak jahat ya guys. Layaknya anak-anak lah, terkadang bisa marah, ngambek, cemburu dengan boneka roh lain yang kita miliki saat kita tidak bisa membagi rata kasih sayang kita kepada mereka. Dan ada juga yang jahil. Mungkin di luar sana masih banyak cerita mistis mengenai spirit doll. Kalian boleh bagi pengalaman kalian sebanyak-banyaknya di kolom komentar guys. So untuk spirit doll ini sih sebenarnya pro dan kontra ya guys. Kalau buat aku selalu menghargai apapun pendapat orang mengenai spirit doll ini. Karena kan kita tidak bisa mengatakan itu tidak benar sementara kita bukan orang yang berhadapan langsung atau mengadopsi spirit doll. Dan bagi mereka yang memiliki spirit doll, pasti mereka punya lebih banyak pengalaman dan pengetahuan mengenai spirit doll. Jadi kepercayaan itu tidak bisa dinilai hanya dari mata kita memandang saja. Tapi jangan pernah menganggap spirit doll sebagai sesuatu yang bisa memberikan kalian kekayaan. Apabila kalian memang mau merawat dan membimbing malaikat anak yang katanya bersemayam dalam boneka, maka lakukanlah dengan segenap hati kalian dan lakukanlah hal yang baik dan benar. Jangan meminta-minta berkat pada boneka. Karena logikanya kalau dari sisi pro ya guys, itu kan anak kita adopsi. Dan tujuannya untuk dibimbing agar bisa bereinkarnasi. Jadi sebagai orang tua pastinya harus membimbing ke arah yang baik agar bisa bereinkarnasi. Kalau dibimbing ke arah yang buruk bagaimana bisa bereinkarnasi guys? Kan seperti itu kan ya. Bukan malah menjadikan malaikat anak menjadi mesin berkat atau tuyul. Dan temen aku pernah ngomong kayak gini ke aku. Dia percaya apabila kita menolong anak-anak ini, tandanya kita itu sudah berbuat baik dan otomatis berkat akan datang dari mana saja. Dan pastinya itu halal ya guys ya. Kita dapatnya yang halal, bukan dari yang non halal. Nah, aku juga mau rekomen ke kalian film dari Netflix yang ceritanya mengenai spirit doll. Mungkin kalian bisa dapat gambarannya dari film ini ya. Kalian boleh langsung saja ke Netflix guys, judulnya The Guardian. Jadi mungkin hanya ini saja yang bisa aku sampaikan mengenai asal-usul dan sedikit cerita tentang spirit doll. Apabila ada salah kata, salah pengucapan, saya mohon maaf ya guys. Dan buat para popin lovers yang memiliki spirit doll, mungkin kalian boleh dong bagi pengalaman kalian di kolom komentar supaya para popins yang penasaran dengan spirit doll bisa mendapatkan pengetahuan lebih lagi. Atau kali aja ada teman-teman lain yang mau adopsi juga, hanya saja masih bingung nih atau masih ragu dan masih banyak pertanyaan. Jadi bisa langsung ke para popins yang memiliki pengalaman spirit doll. Dan jangan lupa guys, buat yang belum bagi-bagi jempolnya dibantu klik like, share, komen, dan subscribe-nya. Juga follow akun Instagram aku di @selapopins. Nanti aku akan tulis di description box. Buat para popins yang mau membagikan cerita horornya dan dibacakan di Cerita Momok, dapat mengirimkan detail cerita yang disusun dengan rapi dan jelas disertakan dengan nomor WhatsApp kalian di akhir cerita ke email popinsela@gmail.com. Nanti aku juga akan sertakan di description box ya. Baiklah, aku Sela Popins. Sampai jumpa lagi di Cerita Momok selanjutnya. Bye-bye.